Oke, tadi move sebelumnya begini ya. Move 134, ini move 135-nya. Akhirnya itu sebenarnya defense sekaligus mau connect juga. Jadi dia 2 in 1 gitu ya. Dalam satu langkah ada dua makna. Oza casually connect juga di sini. Dia berniat connect. Kemudian di sini ya dijegal lah sama Akira. Ngapain? This board is mine. Dia seperti bilang begitu ya. This board is mine. Ini bukan gara-gara akunya yang gimana ke Akira, tapi dari gaya mainnya itu sendiri gitu. Oke, kata si Oza, gue mundur dulu sebentar, tapi gue akan kencengin instructor gue, dan Akira bisa lebih freely untuk mengancam biji yang sebelumnya Oza taruh sebagai influence yang mungkin akan menyambungkan biji dia dari tengah ke arah kiri bawah ya. Kemudian di sini Akira juga gak kasih napas, dia juga nempelkan lagi ke biji itu. Oza jump di sini, Akira tempelkan lagi. Ini bener-bener sih, ini wilayah gue juga gitu kesannya ya, kata si Akira. Tapi di sini masih balance ya, nggak tahu di sini akan jadi wilayah siapa. Oke, kemudian di move selanjutnya move 143 Akira nempel ke sini. Bener-bener nggak dikasih nafas. Ruangan gede yang mau lo klaim akan gue press kecil mungkin. Ya udah, berarti di fill dulu sama Oza di sini untuk membentuk atau menciptakan semacam kail ya, bentuk kail atau bentuk-bentuk yang kemungkinan nanti akan merepotkan Akira, karena di sini sudah terpasang garis di situ ya, jadi tinggal disambung sama dia. Akira bisa mundur dulu sejenak karena tidak ada gunanya untuk masuk ke dalam kail dia. Tentu saja diputus ini batu yang sebelah sini oleh Oza, dan Akira follow up di sebelah sini karena nggak mau batu tersebut langsung jadi mati gitu aja atau prisoner ya. Oza di sini juga nempel ke batunya Akira dan mencoba untuk ngepres balik Akira, atau setidaknya membuat Akira nggak aneh-aneh gitu ya. Tapi Akira di sini nggak suka dengan move tersebut dan memotong balik batunya Oza. Oza di sini cabut sejenak dan Akira extend di titik dimana mungkin itu akan krusial untuk sebagian wilayahnya Oza. Kecil aja sebenarnya. Tapi Oza juga tidak suka dengan move ini sehingga dia sambung ke sini. Akira kembali main ke bagian kiri atas. Dimana di sana dia mengencangkan influence dari hitam. Kemudian di sini Oza juga mengencangkan influence dari sisi kanan bawah. Dan Akira mungkin gabut ya, sebelah sana kayak masih bisa dijagain, jadi pepet lagi aja. Oza di sini kerasa bahwa corner di sebelah kiri bawah dia belum selesai. Dia sudah punya sedikit gambaran bagaimana Akira akan ngepress biji dia, sehingga dia harus bentuk yang solid gitu ya. Akira kasih batasan yang jelas di sini untuk struktur dia juga. Dan Oza follow up dengan hal tersebut. Kemudian Akira di sini melanjutkan yang di bagian sebelah, di mana dia ingin influence Oza berkurang karena area tersebut agak abu-abu sih sebetulnya, tidak sejelas area kanan atas ya. Oza juga sedikit masih mau fight di daerah sebelah situ. Kemudian di-defend oleh Akira. Kemudian setidaknya Oza di sini akan memainkan struktur yang bagus sehingga biji di sana tuh tidak akan menjadi tawanannya Akira dan membuat prisoner.
Oke, kemudian di langkah selanjutnya di sini Akira yang nggak terlalu mau Oza untuk kasih Oza untuk sedikit wilayah yang ada di sisi kiri agak tengah ya. Memang yang namanya pertarungan pro lawan pro ini memang kudu teliti ya. Jadi wilayah manapun yang mau lo klaim, jika gue bisa cancel wilayah tersebut, lo bisa mendapatkan kerugian dan itu akan jadi keuntungan gue. Tentu saja ditangkap oleh Oza ya. Kemudian di sini Akira nggak masalah sih. Mungkin maksudnya dia itu adalah untuk mengacaukan two eyes-nya Oza gitu. Oza bete mungkin ya, jadi dia strengthen di bagian wilayah sebelah kanan atas, dan Akira juga strengthen sedikit wilayah. Dia kayak ngelanjutin apa yang tadi bisa dilanjutin. Oza juga berpikiran sama, dia nggak mau disusupin lagi, jadi dia tik di sini. Kemudian di sini Akira juga ingin memperjelas sedikit ininya ya, wilayahnya ya. Aku nggak tahu kenapa Oza main di sini, mungkin dia agak sedikit mau kasih trap atau gimana, nggak tahu juga. Dan akhirnya fill in that gap. Menurutku di sini gapnya agak tik, tapi aku nggak tahu rencananya Akira gimana. Dia mau lari atau mau nambah Atari dia atau gimana? Dia mungkin takut dengan thicknessnya Oza, mungkin nanti dikejar gitu ya. Sini Oza juga nggak ngasih gap lagi karena dia sudah tahu Akira tuh gimana sih kalau dikasih gap dikit digigit gitu ya. Nah, Akira di sini mulai galak lagi nih. Jadi dia mulai melingkupi wilayah-wilayahnya putih dengan cara jam. Ya sudah dijegal dulu oleh Oza, sekaligus net biji hitam ke arah situ, walaupun nggak terlalu guna juga ya. Kemudian Akira defend di sini. Akira tidak tahu di wilayah sebelah situ apa bisa dia defend atau enggak, karena di situ influence lebih banyak Oza ya. Di sini sebenarnya dia defend wilayah yang agak riskan gitu. Oza masih santai di sini dan dia nangkap satu bijinya Akira. Dan Akira main di sini untuk strengthen. Oza juga dia agak sedikit refining wilayah lagi. Menurutku sebenarnya Oza di sini lumayan mindful ya untuk Yosei-nya ya, untuk endingnya dia lumayan mindful ya. Di sini mungkin perbedaan semacam experience gitu. Ya sudah, Akira di sini main untuk refining wilayah juga. Mungkin dia lihat Oza bagaimana Oza melakukannya like casually. Akira juga sama, sekaligus mungkin bisa nangkep juga putih di situ. Oza tahu intentionnya Akira, dia nggak mau ngasih napas ke Akira, so dia defend. Di sini Oza lebih banyak defend ya daripada awal game loh. Kalau aku perhatikan, kayak Akira di sini dia lagi-lagi ingin membuat sedikit wilayah di sini. Kalau misalnya wilayah di sini gue bisa jadikan, itu bisa jadi tambahan poin buat gue untuk menang gitu. Kemudian Oza di sini melakukan semacam strengthen. Akira di sini follow up, atau mungkin Oza di sini mengancam sehingga Akira harus move ke arah sana untuk lari atau untuk inisiatif gitu ya. Oza mulai infiltrate dengan mengancam sedikit batunya Akira. Kemudian Akira strengthen bijinya di sini ya untuk memberikan struktur yang jelas. Oza lagi-lagi di sini membuat langkah-langkah yang solid ya. Dia aslinya Yosei-nya bagus sih Oza. Kemudian Akira di sini juga mengencangkan struktur. Oza di sini juga defining di area again. Dia kayak si Oza ini tahu gimana fill in the gap yang berguna gitu dan nggak masih napas atau celah ke musuh. Kemudian di sini Akira follow up karena dia ngerasa memang langkahnya Oza itu bagus sehingga memang dia harus follow up gitu. Dan di sini Oza juga kembali defining langkah dia. Akira fill in that gap. Takutnya Oza nyusup dari sebelah situ karena ya sebenarnya Akira di wilayah sebelah sini dia nggak terlalu banyak dapat sih.
Tapi mungkin yang jadi prioritasnya Akira sekarang adalah untuk menghidupkan grup ini loh. Oke. Di sini Oza nangkap nangkap batunya Akira ya. Di sini ada yang Atari. Jadi ditangkap sama Oza. Kemudian Akira main di sebelah bawah, defining di area karena dia nemu bahwa area sebelah situ belum diklaim Oza. I'm gonna climb there. Sekarang tinggal bagian sebelah tengahnya, Akira bilang gitu. Ya udah, si Oza bilang kayak jangan macam-macam ya kau anak muda. Kalau kau udah klaim sebelah situ, aku gak mau kau memukul mundurku lebih jauh lagi. Akira tahu bahwa di sini Oza bilang jangan macam-macam, tapi dia tidak mengendurkan, dia tidak ada tidak melonggarkan sedikit pun, jadi dia defend di sini. Dan Oza juga defend juga, mungkin karena ngeliat Akira defend dia juga defend guys. Aduh. Oke, kemudian Akira di sini juga kasih structure itu lagi, dan Oza juga sama kembali defend. Aku kurang tahu ya untuk bagian poinnya untuk dimulai langkah 200 ke atas ini ya. Karena di sini mulai feel in that gap dan mulai masuk ke ending permainan. Akira agak lebih mengacaukan di sini strukturnya. Baik, kemudian ini akan aku lanjutkan ke part 3.